Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalfa Denisa dengan NIM A1D1 19146 dari R004 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi di era abad 21. Untuk mengetahui dimensi-dimensi pembelajaran, maka kita harus tahu dahulu apa itu konsep dimensi belajar. Di sini ada 4 konsep dimensi belajar. Yang pertama, belajar sebagai sebuah tujuan. Hal ini berarti seorang belajar hanya ingin karena mencapai tujuannya, apapun caranya. Contohnya, seseorang belajar bisnis agar menjadi orang kaya. Hal ini tentulah salah. Yang kedua, belajar sebagai sebuah alat. Hal ini berarti seorang belajar hanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Contohnya, seorang belajar ilmu pengetahuan agar memperoleh kekuasaan. Hal ini juga salah. Yang ketiga, ada belajar sebagai sebuah produk. Artinya, seseorang belajar hanya untuk mencapai produknya saja. Seorang belajar ilmu komputer hanya untuk mendapatkan ijazah. Hal ini juga salah. Yang selanjutnya ada belajar sebagai sebuah proses. Artinya, seseorang pembelajar sebagai usahanya untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan yang berguna bagi masa depannya. Tentu hal inilah yang paling benar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses menurut Marzono, yaitu ada 3 tujuannya. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi bagi peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjadi cerdas, dan yang ketiga, peserta didik terbiasa dengan pendekatan saintifik, yang dalam hal ini sebagai pengguna bagi kebutuhan sumber daya manusia abad 21 dan generasi Z. Nah, selanjutnya ada 5 dimensi belajar sebagai sebuah proses. Yang pertama, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Maksudnya adalah belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang ada atau given dan pengetahuan baru atau new dalam membangun makna secara personal atau given atau pengetahuan yang sudah ada di proses menjadi pengetahuan yang baru. Sehingga dampaknya pembelajaran bisa menarik, menyenangkan, inspiratif, dan motivasi. Maka, guru dituntut harus memiliki advance material, yaitu sumber belajar yang baru. Yang kedua, pengembangan sikap dan perspektif positif. Hal ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu yang pertama iklim atau akademik belajar yang kondusif, dan juga tugas-tugas yang efektif dari guru. Yang kedua, faktor internal yang dipengaruhi oleh yang pertama, merasa diterima oleh guru dan teman sekelasnya, dan yang kedua, peserta didik merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Yang ketiga ada memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Di sini ada 6, yaitu yang pertama ada konten atau membedakan. Hal ini siswa dituntut untuk bisa membedakan benda yang mirip dan benda yang tidak mirip. Yang kedua ada classification atau mengklasifikasi jenis. Siswa dituntut untuk dapat mengklasifikasikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Dan yang ketiga ada kata menyiapkan mental. Maka di sini guru dituntut agar dapat menerapkan apresiasi atau ice breaking pada setiap pembelajaran. Yang keempat ada analyzing error atau menganalisis kesalahan. Hal ini bisa dilakukan dengan menilai pekerjaan diri sendiri atau menilai pekerjaan teman, agar kita tahu mana letak kesalahan. Dan yang kelima ada constructing support atau membangun semangat anak didik, yang tentunya adalah semangat yang positif. Nah, selanjutnya ada breaking atau abstraksi. Jadi di sini kita bisa membawa peserta didik untuk berimajinasi, contohnya sebagai membuat puisi, membuat gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada analisis
personal atau melihat atau merefleksi diri sendiri dan orang lain. Nah, yang keempat ada mengembangkan sikap produktif. Untuk mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21, maka peserta didik dituntut untuk memiliki yang pertama itu critical thinking, atau peserta didik harus bisa berpikir kritis. Yang kedua ada creative thinking, atau peserta didik harus bisa berpikir kreatif. Dan yang ketiga ada self-regular learning, artinya peserta didik harus bisa mandiri. Yang keempat ada kolaboratif, atau peserta didik dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan yang kelima ada communication, yaitu peserta didik dituntut untuk mampu mengkomunikasikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir ada cultural sensitiveness, atau peka budaya. Yang kelima ada belajar secara bermakna. Belajar secara bermakna ini dibagi menjadi 5 proses. Yang pertamanya adalah making decision, atau mengajarkan anak untuk mampu membuat keputusan. Yang kedua ada investigation, atau anak bisa untuk mengerjakan penelitian. Dan yang ketiga ada experimental inquiry, atau membiasakan peserta didik untuk selalu mencari tahu atau selalu mempunyai rasa ingin tahu. Dan yang keempat ada problem solving, atau peserta didik harus mampu menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yang kelima ada investigation, atau kemampuan untuk memilih cara yang paling jitu. Selanjutnya ada 3 elemen pembelajaran modern. Ada yang pertama, kompetensi abad 21, yaitu yang sudah kita bahas tadi, critical thinking, creative thinking, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada HOTS, atau Higher Order Thinking of Skill, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di sini ada dua gambar tentang taksonomi. Gambar yang sebelah kiri yaitu taksonomi Bloom, yang dicetus oleh Bloom pada tahun 1956. Bisa kita lihat tingkatnya. Yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Atau ketiga ini adalah LOS, atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemudian ada analisis sintesis atau evaluasi. Kemudian di sebelah kanannya adalah taksonomi kognitif yang dicetus oleh Clorin Wonderson tahun 1960 dan 2001. Ia menyempurnakan taksonomi Bloom yang bisa dilihat yang pertama tadi. Ini mengingat, memahami, dan menerapkan sebagai atau low rating skill, dan menganalisis, mengevaluasi, menciptakan sebagai order thinking skill yang ditukar hanya evaluasi sintesis menjadi evaluasi dan mencipta. Selanjutnya di sini ada 8 domain penerapan TPA-CK dalam penggunaan TIK di sekolah. Yang pertama menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Di sini kita bisa menggunakan teknologi untuk menilai hasil kerja peserta didik. Yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami pembelajaran. Kita bisa membuat pembelajaran online atau aplikasi dengan menggunakan TIK seperti Google Form. Yang ketiga, menggunakan TIK untuk memahami peserta didik. Dan 4, mengintegrasikan TIK dalam merancang kurikulum termasuk kebijakan. Yang kelima, ada mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Di sini bisa menggunakan Microsoft Excel. Dan yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Selanjutnya, mengintegrasikan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Kita bisa mengajar menggunakan teknologi. Nah, itulah tadi dimensi-dimensi pembelajaran di abad 21 di sekolah dasar tingkat tinggi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.